Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Mustika Arum, NPM 18711038, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Budidaya Tanaman Pangan, program studi produksi tanaman pangan semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hama keong mas. Dalam budidaya tanaman padi, tak lepas dari adanya kendala yang menyerang tanaman, dan salah satu jenis hama yang sering menyerang tanaman padi adalah keong mas. Keong mas atau Pomaceae canaliculata merupakan salah satu hama yang selalu menyerang tanaman padi di sentra-sentra produksi pangan. Umumnya, keong mas merusak tanaman padi yang baru ditanam dengan cara memarut jaringan tanaman lalu memakannya. Selanjutnya, bekas potongan daun dan batang yang tersisa akan terlihat mengambang. Sementara itu, serangan parah dapat mengakibatkan tanaman padi yang baru ditanam menjadi habis total. Adapun klasifikasi ilmiah keong mas yaitu kerajaan atau kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Gastropoda, superfamili Ampularioidea, famili Ampularidae, genus Pomaceae, subgenus Pomaceae, dan spesies Pomaceae canaliculata. Keong mas atau Pomacea canaliculata merupakan salah satu jenis keong air tawar yang berasal dari benua Amerika. Tidak jelas mulai kapan masuk ke wilayah Indonesia. Keong mas secara bebas di pasaran pada tahun 1981 di Yogyakarta. Telah dijual belikan sebagai ikan hias karena bentuk dan warnanya yang menarik. Adanya banyak keong mas yang dijual belikan pada masyarakat, maka penyebaran keong mas makin meluas karena perkembangbiaknya sangat cepat. Di samping itu, banyak keong mas yang dibudidayakan di kolam-kolam, sehingga banyak yang lari ke persawahan. Keong mas selain warnanya sangat menarik, nilai gizinya cukup tinggi yang tiap 100 gram mengandung kalori sebanyak 64 kcal, protein sebanyak 12 gram, karbohidrat sebanyak 2 gram, lemak sebanyak 1 gram, dan sejumlah mineral seperti besi, fosfor, dan kalsium. Pada saat itu, lemahnya pengawasan terhadap keberadaan keong mas di Indonesia diperparah sering terjadinya bencana banjir yang mempercepat terjadinya penyebaran keong mas yang sangat cepat. Potensi keong mas dapat menyebabkan kerusakan tanaman berkisar antara 10 hingga 40%. Daerah penyebaran di wilayah Indonesia antara lain Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Sedangkan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, daerah penyebarannya di Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kulon Progo. Luas serangan yang terjadi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta masih sangat rendah, tetapi jangka waktu ke depan perlu diwaspadai keberadaannya. Hama keong karena perkembangan dan pertumbuhan yang sangat cepat. Keong mas sangat menyukai lingkungan yang jernih, mempunyai suhu air antara 10 hingga 35 Celcius. Dengan demikian, sangat cocok untuk daerah pegunungan sampai pantai. Dengan demikian, mudah ditemukan di daerah sawah, waduk, situ, rawa, dan genangan air. Keong mas bersifat herbivore yang pemakan segala dan sangat rakus. Tanaman yang disukai masih muda dan lunak seperti bibit padi, tanaman sayuran, dan enceng gondok. Apabila habitatnya dalam keadaan kekurangan air,
maka keong mas akan membenamkan diri pada lumpur yang dalam. Hal ini dapat bertahan selama 6 bulan hingga habitatnya sudah ada airnya, maka keong mas akan muncul kembali pada saat pengolahan lahan. Keong mas mempunyai jenis kelamin yaitu jantan dan betina. Keong mas siap melakukan kopulasi pada saat kondisi air terpenuhi pada areal persawahan. Siklus hidup keong mas. Keong mas dewasa meletakkan telur pada tempat-tempat yang tidak tergenang air atau tempat kering, dan melakukan bertelur pada malam hari pada rumpun tanaman, tonggak, saluran pengairan bagian atas, dan rumput-rumputan. Keong mas selama hidupnya mampu menghasilkan telur sebanyak 15 sampai 20 kelompok, yang setiap kelompok berjumlah kurang lebih 500 butir dengan presentase penetasan lebih dari 85%. Waktu yang dibutuhkan pada fase telur yaitu 1 sampai 2 minggu. Pada pertumbuhan awal membutuhkan waktu 2 hingga 4 minggu, lalu menjadi siap kawin pada umur 2 bulan. Keong mas dewasa berwarna kuning keemasan. Dalam satu siklus hidupnya memerlukan waktu antara 2 hingga 2,5 bulan. Keong mas dapat mencapai umur kurang lebih 3 tahun. Cara menyerang keong mas pada tanaman padi yaitu tanaman padi yang baru ditanam sampai 15 hari setelah tanam mudah dirusak oleh keong mas. Untuk padi tanam benih langsung, ketika 4 sampai 30 hari setelah tebar, keong mas melahap pangkal bibit di permukaan, mengkonsumsi seluruh tanaman muda dalam air. Tempat keong mas hidup biasanya di kolam, rawa, sawah irigasi, saluran air, dan areal yang selalu tergenang. Keong mas mengubur diri dalam tanah yang lembab selama musim kemarau. Keong mas bisa berdiapaus selama 6 bulan, kemudian selama musim keong mas bertahan hidup pada lingkungan yang ganas seperti air yang terpolusi atau kurang kandungan oksigen. Keong mas memakan beragam tumbuhan seperti ganggang, azolla, rumput bebek, enceng gondok, bibit padi, dan tumbuhan berdaun sukulent lainnya. Memilih bagian yang lunak dari tanaman muda, sebab siput murbei makan dengan cara mengerok permukaan tanaman dengan lidahnya yang kasar, juga memakan bahan organik yang sedang berdekomposisi. Berpedoman pada 4 prinsip dalam mengelola pengendalian keong mas yaitu budidaya tanaman yang sehat, melestarikan dan memanfaatkan musuh alami di pertanaman, melakukan pengamatan lahan perlahan secara rutin, petani sebagai ahli PHT di lahan pertaniannya. Berikut ada beberapa cara dalam pengendalian hama keong mas. Yang pertama, mengumpulkan telur dari keong mas tersebut. Pengambilan dan pengumpulan telur dilakukan pada pagi atau sore hari pada tempat-tempat yang tergenang. Keong mas mempunyai kebiasaan hidup di persawahan yang tergenang. Kemudian, melepas bebek. Bebek merupakan binatang pemangsa keong yang cukup potensial, sehingga dapat dilepas secara berkala. Pada saat panen, biasanya dilepas bebek-bebek untuk mengais rontokan padi, serta memakan keong-keong kecil dan telur. Tetapi, biasanya para petani lebih sering menggunakan pengendalian secara kimia. Mengapa para petani memilih untuk menggunakan pestisida dalam pengendaliannya? Dikarenakan caranya yang mudah, instan, dan dapat dilakukan secara cepat tanpa mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Tetapi ada juga kerugian yang didapatkan.
Nantinya di dalam tanah, bahan aktif tersebut sulit untuk terurai atau lama terurai, dan terjadi polusi air serta polusi tanah. Biasanya, para petani menggunakan dosis 100 gram untuk setengah hektar, dengan cara penyemprotan menggunakan tekanan yang paling tinggi agar tidak mengembun. Penyemprotan dilakukan secara perlahan hingga menyeluruh ke seluruh area persawahan. Tunggu 3 hingga 7 hari sebelum dilakukan penanaman benih padi. 저기 우린 짙빛 하늘이 짙어지는 걸 어서 머뭇거리다간 금세 어두워질걸 우리 스케이트 무대 위로 마치 춤을 추듯 발을 굴러 바람 그 사이를 가로질러 여기저기 멀리 아주 멀리 저끝까지 I'm so good with you 가볍게 참 두 눈을 맞추고 끝말이 날리고 Ready set go flip 자유로운 기분인걸 Yo 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 지그재그 춤을 춰 Yo 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 Sekian video dari saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.